Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelinus Christian Jovidi dengan NIM 125140137. Di video kali ini saya akan membedah salah satu jantung dari sistem operasi, yaitu CPU scheduling. Sebelum masuk ke teknisnya, kita akan bahas dulu konsep dasar dari sistem operasi itu sendiri. Ada definisi sistem operasi, virtualisasi, dan virtualisasi CPU. Yang pertama, gampang ya, sistem operasi itu adalah manajer sumber daya. Dia yang bertugas mengatur CPU, memori, sampai perangkat disk agar semuanya bisa berjalan sinkron atau berjalan secara bersamaan. Salah satu konsep kunci di sini adalah virtualisasi, di mana sistem operasi akan menyulap sumber daya fisik menjadi bentuk virtual supaya banyak program itu dapat berjalan secara bersamaan dengan aman dan juga efisien, jadi tidak bertabrakan. Khusus untuk CPU, ada teknik yang namanya time sharing, di mana sistem operasi akan menjalankan proses secara bergantian dengan sangat cepat, sangat cepat, sehingga di mata kita aplikasi-aplikasi itu bisa berjalan secara bersamaan atau terlihat bisa bergerak bersamaan lah. Lalu lanjut masuk ke proses dan struktur sistem operasi. Ada dua. Apa sih sebenarnya perbedaan program dan proses? Program itu file statis di disk kita. Bayangkan aja seperti buku resep. Sedangkan proses adalah entitas aktif di memori. Ibaratnya kita lagi memasak resep tersebut. Ya, kita lagi memasak dari resep tersebut. Lalu setiap proses itu punya siklus hidup atau life cycle. Pertama dimulai dari new, lalu antri di ready, setelah itu masuk running saat dieksekusi oleh CPU. Setelah running, kalau ternyata dibutuhkan input ataupun output, dia akan masuk ke waiting atau block, dan yang terakhir itu dia selesai atau terminate. Agar si sistem operasi ini tidak bingung saat pindah-pindah proses atau context switch, ada struktur data yang bernama PCB atau Process Control Block. Ini tuh menyimpan semua informasi penting setiap prosesnya. Jadi ada struktur data kernel. Jadi setiap proses penting atau data-data penting itu disimpan lah. Dan ini mendukung konteks switch ya. Lalu ada ya dual mode operation. Ini untuk keamanan. Jadi ada user mode untuk aplikasi biasa, sedangkan yang kernel mode itu instruksi istimewa atau dipisahkan untuk keamanan sistemnya lah. Lalu masuk ke penjadwalan CPU. Nah, untuk penjadwalan CPU sendiri itu ada dua ya. Pertama, cara menghitung menggunakan turnaround time atau waktu selesai dikurangi waktu tiba. Jadi rumusnya tuh T selesai dikurangi dengan T tiba. Lalu ada response time. Nah, ini fokus pada kecepatan sistem respon, yaitu waktu dari saat proses tiba sampai dia pertama kali dijadwalkan oleh CPU. Untuk mencapai metrik tersebut, sistem operasi perlu punya beberapa pilihan algoritma. Nah, di sini ada 4 algoritmanya. Ada FIFO, SJF atau STCF, round robin, dan MLFQ. Nah, apa sih itu semua? Pertama ada FIFO ya, first in first out. First in first out ini sangat simple. Jadi siapa yang datang duluan, dialah yang akan dilayani. Jadi setelah itu ada SJF atau shortest job first. Di sini kita memprioritaskan pekerjaan yang paling terpendek. Istilahnya
algoritma yang memprioritaskan pekerjaan dengan durasi paling pendek lah. Jadi strateginya tuh sangat optimal jika tujuannya emang mengejar turnaround time yang rendah. Yang first in first out tadi ingin ditambahin tuh ada, itu tuh sifatnya tidak primitif. Artinya sekali jalan tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Itu untuk yang first in first out ya. Lalu yang round robin atau RR ini itu bergiliran tiap time slice. Nah, kalau ini sistemnya adil secara bergiliran. Setiap proses dikasih jatah waktu kecil yang disebut time slice ini sendiri. Jadi, pilihan terbaik untuk mengoptimalkan respon time agar sistem terasa interaktif ya bisa dipilih menggunakan round robin. Nah, yang terakhir adalah MLFQ, multi level feedback queue. Ini algoritma yang lebih pintar karena bisa belajar dari perilaku proses tanpa perlu tahu durasi di awal. Yang ini. Nah, ini yang perlu diingat ya. Tidak ada algoritma yang sempurna untuk semua kasus. Jadi selalu ada trade off atau pertukaran kepentingan antara mengejar turnaround time yang cepat atau respon time yang kilat. Jadi pilihan algoritmanya sangat bergantung pada apa sih prioritas sistem komputer yang ingin kita bangun ini. Mari kita lihat contoh perhitungan di slide berikutnya ini nih. Di sini ada Gantt chart menggunakan NIM saya sendiri dari 5 digit terakhir yaitu 40137. Semuanya datang secara bersamaan di waktunya itu di T sama dengan 0 ya. Ini ada 5 proses. Jadi akan diukur menggunakan metrik turnaround time, waktu selesai dikurang waktu tiba, dan respon time, waktu mulai di jadwal dikurang dengan waktu tiba. Nah, pertama ada Vivo. Sangat simple. First in first out. Dia datang duluan, ya dia yang dilayanin. Hasil rata-rata turnaround-nya adalah 16,8. Jadi dari P1 itu 0 sampai 9, P2 9 sampai 11, P3 11 sampai 15, P4 15 sampai 19, dan yang P5 19 sampai 30. Lalu ada SJF, shortest job first. Di sini kita memprioritaskan pekerjaan terpendek. Hasilnya jauh lebih optimal untuk turnaround time. Dengan angka rata-ratanya di 13,4. Dari P2 itu 0,2, 0 sampai 2, P3 2 sampai 6, P4 6 sampai 10, P1 yang paling panjang dipindahkan jadi 10 sampai 19, dan P5 19 sampai 30. Rata-rata di 13,4. Ini lebih hemat 3,4 poin jika dibandingkan dengan first in first out ya. Tapi kita harus tahu durasi proses awalnya. Sedangkan yang ini ada round robin, dia itu akan secara adil membagi rata dengan time slice. Di time slice-nya sama dengan 4 ya. Algoritma ini nih juara di respon time-nya dengan rata-rata 6,8 ya, average respon, dan average turnaround-nya tapi dia yang paling lambat. Karena emang ini bagusnya untuk aplikasi yang interaktif. Jadi adanya overhead context switch. Makanya dia sangat lama di turnaround-nya. Nah, untuk yang round robin ini P1 0 sampai 4, P2 4 sampai 6, P3 6 sampai 10, P5 P4 10 sampai 14, maaf. P5 14 sampai 18, P1 18 sampai 22, P5 22 sampai 26, P1 lagi 26 sampai 27, dan P5 lagi itu untuk 27 sampai 30. Nah, round robin ini sangat bagus untuk respon time ya kayak tadi, dan trade off-nya round-nya lebih tinggi dari SJF karena overhead context switch seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada MLFQ. Nah, ini nih si paling adaptif lah sebutannya. Diagram levelnya tuh ada yang Q1, Q2, dan Q0.
Gimana kalau kita nggak tahu durasi proses di awal? Solusinya ya ini, MLFQ, Multi Level Feedback Queue. Algoritma ini belajar dari perilaku proses. Semua proses masuk dulu di Q2 ini, prioritas paling tinggi. Jadi proses singkat dari P2, P3, P4 langsung selesai di level ini. Dan proses yang butuh waktu lama seperti P1 dan P5 itu dia turun ke Q1, prioritas menengah, atau Q0, FCFS. Nah, ini adalah solusi praktis yang sangat adaptif untuk sistem nyata. Lalu lanjut masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dan perbandingannya. Di sini ada algoritma yang FIFO, SJF, RR, dan MLFQ. Average time untuk yang Vivo itu ada di 16,8, SJF 13,4, RR 17,4 untuk average time roundnya, dan MLFQ itu dinamik. Nah, yang terbaik ada di SJF untuk yang turnaround, tetapi butuh info burst di awal. Sedangkan average untuk yang RT itu sama sekali nggak ada untuk Vivo dan SJF, tapi untuk yang round robin itu yang terbaik, respon time terbaik karena dia sangat cepat sih, 6,8, dan MLFQ itu dynamic juga. Nah, masing-masing algoritma itu memiliki keunggulannya tersendiri. Vivo itu sederhana, SJF optimal, yang round robin itu respon time-nya terbaik, MLFQ itu adaptif. Kelemahannya apa? Kelemahannya ada di convoy effect untuk yang Vivo. Untuk SJF dia butuh durasi yang diketahui. Round robin itu membutuhkan turnaround yang lebih tinggi, sedangkan MLFQ itu kompleks dia. Jadi jika ingin yang turnaround optimal, pilih saja SJF. Mau respon time yang terbaik, pilih round robin. Mau yang otomatis dan adaptif, ya pilih MLFQ. Jadi sampai situ aja dulu penjelasan saya. Saya Marcelus Christian Jovidi. Semoga materi ini bermanfaat untuk memahami cara kerja komputer kita. Maaf jika ada salah kata.